Oke guys, di episode kali ini kita akan diperlihatkan skill dari beberapa orang yang berlokasi di kediaman Nyonya Puff yang memperlihatkan kelompok para wanita yang sedang melakukan latihan tarian pemandu sorak pendukung. Si Sandy bertugas paling atas dalam pemandu sorak itu, namun tak berselang lama Pearl datang yang langsung terjun ke atas. Tentunya karena berat badannya sangat berat membuat ketiganya langsung pada terjatuh semua. Karena tidak bisa menahannya, tentunya Nyonya Puff sudah tidak bisa menjadi pemandu sorak lagi, mengingat dia sudah tua. Lalu berikutnya kini giliran dari kemampuan Karen yang bisa membuat stik daging, namun sayangnya ia hanyalah gambar hologram saja, jadi tentunya makanan tersebut tidak bisa dimakan. Meski begitu, mereka bertiga saling menghargai dan tidak menjatuhkan mental satu sama lain. Kemudian kini giliran Nyonya Puff yang menjelaskan tutor di saat mereka kehilangan kunci kendaraannya, mereka bisa memasang kabel yang saling terhubung. Terbukti Nyonya Puff berhasil menyalakan mesin kendaraan itu dengan sangat mudah. Berikutnya kini giliran si Sandy yang sudah memakai seragam karatenya, dia menunjukkan gaya bertarung dari tupai sejatinya. Namun pada saat itu Karen menginformasikan bahwa dia diciptakan untuk tidak bertempur. Begitupun dengan keduanya, karena mereka tidak ada riwayat bisa bertarung, namun dengan kecerdikannya si Sandy berhasil mengajarkan cara memarkirkan kendaraannya dengan cepat hanya menggunakan pukulan karate saja. Sehingga hal itu membuat tiga temannya langsung ingin belajar karate bersama dengannya. Saat itu si Sandy mengajarkan gaya bertarung dari para tupai yang sangat unik. Mereka pun langsung mengikutinya meski awalnya gerakan itu terlihat konyol. Namun setelah latihan beberapa jam kemudian terbukti cara tersebut telah berhasil. Nyonya Puff bisa dengan mudah mematahkan kayu. Begitupun dengan keduanya, mereka memiliki keahlian masing-masing guys. Sedangkan si Sandy yang sedang bersantai sebentar, ia berpikir tidak bisa lagi menambahkan gerakan kepada para murid terbaik. Lalu ia menghampiri ketiganya dan memberikan sabuk biji kepada teman-teman. Lalu mereka memakainya, sedangkan Karen sendiri membutuhkan sabuk yang memiliki ukuran kecil. Dan singkat cerita, setelah menerima sabuk tersebut, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan akan bertemu minggu depan. Saat itu terlihat Pearl yang menendang pintu rumah seperti minta KLX, hingga rusak dengan tendangan karatenya. Ia kemudian mencari sang ayah di mana, yang mana di sana sudah ada Tuan Crab yang menunggu di depan pintu kamar anaknya. Dia pun mengingatkan Pearl untuk mencuci semua pakaian berbau jurang yang sudah memenuhi ruangan kamarnya sendiri. Si Pearl pun kesal karena hari ini padahal dia sudah sangat mager, namun harus mencuci pakaian yang sudah menumpuk itu guys. Namun tentu dia ingat bahwa karatenya bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Terbukti hanya sekali pukul saja pakaian itu bisa kembali bersih dan langsung wangi. Hingga Pearl langsung menggunakan seluruh kemampuannya untuk memukul pakaian tersebut, dan terbukti semua pakaiannya bisa tersusun rapi pada tempatnya guys. Lalu yang memperlihatkan Nyonya Puff yang akan segera pergi berangkat bekerja, akan tetapi kunci perahunya malah terkendala. Akhirnya Nyonya Puff memukul mesin di bagian belakang. Seketika itu mesin tersebut langsung menyala tanpa harus mengotak-atik kabelnya. Sementara itu yang memperlihatkan di kediaman rumah Karen, yang mana pada saat itu ia melihat suaminya yang sedang dikejar-kejar monster Cham yang keluar dari kandang. Ia meminta bantuan Karen untuk menyingkirkan monster Cham itu ke dalam kandang kurungan kembali. Terbukti dengan tinju karate yang dipelajari, dia berhasil memasukkan monster Cham itu kembali ke kandangnya lagi. Kemudian saat di sore harinya, ia memperlihatkan si Sandy yang sedang bersantai di rumah. Tak lama kemudian ia menerima panggilan dari si Plankton yang panik dan ia meminta bantuannya. Yang mana agar si Sandy mau ke rumahnya, yang mana ternyata memang benar si Plankton sangat ketakutan dikala Karen sedang membanting barang-barang miliknya saat sedang latihan karate. Si Sandy datang dan ia langsung disalahkan oleh si Plankton karena sudah mengajarkan karate kepada istrinya. Ditambah lagi di saat Sandy mendekati Karen yang sedang latihan, justru kehadirannya tidak dihiraukan sama sekali. Akhirnya di sini si Sandy menyimpulkan bahwa Karen sudah sangat berlebihan sekali dalam latihan karate yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaannya, yang berdampak gawat pada rumah dan satu persatu barang mulai dihancurkan. Sandy yang mengetahui hal itu, ia pun langsung segera pergi berlari dari sana karena dia tak ingin disalahkan oleh Plankton.
Apalagi setelah kepergiannya, Karen masih saja menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Sandy masih berlari sangat kencang melewati lapangan. Dia pun sempat berpapasan dengan beberapa orang yang sangat ketakutan, yang mana ternyata si Sandy telah melihat dengan kepala matanya sendiri jika Pearl sedang mengajarkan beberapa orang tentang karate. Sandy menghampiri Pearl dan mengatakan bahwa karate dan juga pemandu sorak tidak bisa digabungkan begitu saja. Namun si Pearl yakin bahwa karate dan pemandu sorak jika disatukan akan sangat bagus sekali. Hal itu pun tentu langsung disetujui oleh teman-teman yang sedikit berotak kecil. Di sisi yang lain terlihat Nyonya Puff yang sedang mengajar SpongeBob mengemudi. Namun dengan pukulan karatenya terbukti SpongeBob berhasil menyetir dengan baik. Si Sandy yang melihatnya sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Nyonya Puff. Ia pun mengikutinya. Di sana Sandy bertanya kepada Nyonya Puff mengapa dia harus memukul SpongeBob. Nyonya Puff mengatakan jika ia sedang mengkombinasikan gerakan karate ke dalam pelajaran mengemudinya. Terbukti cara tersebut bisa membuat SpongeBob bisa mengikuti cara pelajaran mengemudinya, guys. Seperti yang bisa kalian lihat, dia bisa dengan lebih mudah mengendalikan SpongeBob. Namun resikonya Sandy melihat bahwasanya SpongeBob saat dalam pengajaran mendapatkan berbagai tekanan dan ketakutan sampai kena mental, guys. Namun ini semua demi kebaikan bersama dan juga supaya SpongeBob bisa mahir dalam mengemudikan perahunya sendiri. Setelah kepergian mereka berdua, Sandy mulai panik karena dia telah menciptakan 3 monster karate yang sangat hebat. Di malam harinya terlihat Sandy yang sedang mondar-mandir di rumahnya. Lalu tak lama dari itu datanglah SpongeBob yang terlihat sangat kelelahan karena sepanjang hari dia hanya menghabiskan waktu untuk belajar mengemudi dengan Nyonya Puff, sehingga tidak ada waktu untuk latihan karate. Selanjutnya si Sandy pun telah menyesal mengajarkan karate kepada ketiga temannya karena mereka menggunakan jurus-jurusnya hanya untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Namun ketiga muridnya malah banyak menyebabkan kerusakan di mana-mana. Kemudian dalam hal ini SpongeBob telah memberikan saran kepada Sandy agar ia memusnahkan saja kemampuan karate dari ketiga muridnya, agar nanti kedepannya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Tentunya Sandy pun sangat setuju akan hal tersebut, yang ia kemudian memperlihatkan peralatan ciptaannya yang canggih. Kemudian SpongeBob juga ingin membantu Sandy untuk menyeting setelan dari alat itu, dan Sandy langsung menunjukkan betapa sangat rumit urutan tombol yang harus ditekan. Namun meski tidak ingat, SpongeBob berbohong bahwa dia sudah menghafalkan urutannya, dan disinilah akhirnya dimulai. Si Sandy hanya perlu melakukan gerakan terbalik saja yang bertujuan untuk menghapus kemampuan ketiga muridnya. Sedangkan SpongeBob yang menyeting tombol-tombol itu dengan sesuai urutan, kemudian alat itu mulai memancarkan gelombang ke seluruh kota, kemudian merasuki otak ketiga murid Sandy untuk membalikkan semua gerakan dari karate yang sudah diajarkan. Singkat cerita, keesokan harinya ia memperlihatkan Sandy yang sudah menyelesaikan tugas bersama dengan SpongeBob. Pasalnya seluruh warga kota di Bikini Bottom malah menjadi para master karate semuanya. Dan hal ini menyebabkan karena pancaran dari gelombang semalam yang membuat warga kota jadi sangat ahli karate. Jadi di sepanjang jalan mereka berdua hanya berpura-pura tidak tahu menau. Yang jelas semua orang yang berada di sana selalu mengkombinasikan karate dengan kehidupan sehari-harinya, yang tentunya untuk mempermudah pekerjaan. Disinilah si Sandy sudah sangat yakin bahwa semalam dia sudah benar melakukan gerakan terbalik, namun yang salah ternyata SpongeBob karena dia sebelumnya tidak menekan tombol dan saklar sesuai dengan urutan. Jadi rencana mereka pun harus sia-sia saja karena malah menambah masalah yang besar. Kini satu warga kota Bikini Bottom sangat ahli dengan skill karate. Bahkan dengan kemampuan itu masyarakat bisa memanfaatkan karate dengan baik. Contohnya saja si lansia yang sudah bisa bergerak dengan lincah. SpongeBob pun melihat dari sisi baiknya bahwa semua orang benar-benar sangat suka dengan karate itu. Mereka sangat menikmati bersama dengan teman-teman lainnya. Oleh sebab itu, karena semua orang sudah bisa karate dan sama-sama kuat, jadi mereka sudah tidak akan terluka lagi jika baku hantam. Tentu si Sandy dan SpongeBob akhirnya senang karena mereka tidak harus menghilangkan kemampuan dari ketiga muridnya, karena semua orang sudah menjadi para master tingkat tinggi, setinggi janji pemerintah, yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari bertepatan dengan malam Halloween, restoran Tuan Crab telah dihiasi dengan riasan yang cukup horor untuk menarik para pelanggan.
Di dalam restoran itu terlihat si Patrick dan Squidward yang sedang berbincang konyol, yang kemudian jam alarm mulai berbunyi. Tak lama dari itu terdengar suara SpongeBob yang telah menyelesaikan kerja shift-nya, ia pun kemudian langsung keluar dari dapur. Dan langsung memberikan ucapan hari Halloween kepada Squidward. Namun ia tak terlalu menghiraukannya, SpongeBob dan si Patrick kemudian langsung mengganti kostum setengah badan kuda laut. Lalu mereka pun langsung bersatu guys. Disinilah mereka berdua kemudian langsung segera menghampiri Squidward serta mengajaknya untuk bermalam di rumah SpongeBob untuk bersenang-senang menonton film horor. Kekonyolannya itu tentunya membuat Squidward jadi ilfil, ditambah mereka berdua tak henti-hentinya berhayal untuk menikmati malam tersebut. Hingga disinilah yang tadinya wajah Squidward sedih langsung sangar lagi karena sudah mendapatkan sebuah ide. Di sini dia menyuruh mereka berdua agar jangan menonton film horor, melainkan menghabiskan waktu di tempat yang berhantu, karena itu sangat menyenangkan. Squidward berharap jika SpongeBob dan si Patrick segera pergi dari sini. Dia juga mengatakan bahwa dia tak akan ikut bersama dengan mereka karena ada urusan yang lain. Lalu Squidward langsung segera mempersilahkan mereka pergi dari tempat itu. Setelah dia menyuruh pergi ke tempat restoran Chumbucket yang dikira restoran itu berhantu, sebelum pergi SpongeBob langsung mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah memberikan sebuah ide untuk bersenang-senang. Bahkan tak tanggung-tanggung mereka langsung memeluk Squidward berharap ikut bersama dengannya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di halaman restoran Chumbucket. Pintu terbuka sendiri tanpa ada yang membukanya. Saat masuk, lampu pun mulai berkedip, secara tiba-tiba saja pintu tertutup dengan sendirinya. Hal itu menambahkan rasa ketakutan, ditambah lagi di dapur mereka telah mendengar suara-suara aneh. Sehingga membuat SpongeBob dan si Patrick langsung segera pergi bersembunyi di kamar mandi. Ternyata itu adalah Plankton dan Karen, mereka tak suka dengan malam Halloween. Oleh sebab itu, Plankton langsung mengaktifkan tuas anti kesenangan, yaitu dengan cara menyegel seluruh rumahnya agar tidak ada orang yang semena-mena datang masuk ke kediamannya. Bahkan tak sampai di situ saja, Karen juga langsung mengaktifkan kabut pengawasan taktis untuk menambahkan sistem keamanan. Setelah selesai semuanya, Karen langsung mematikan semua lampu, dengan begitu tidak akan ada orang bisa masuk ke dalam rumah Plankton. Plankton kemudian langsung segera bergegas pergi dengan melalui pipa-pipa besi yang mengarah ke ruangan tempat tidurnya. Setelah Plankton mendarat di lantai, Karen datang yang langsung segera rebahan di kasurnya. Sementara itu, SpongeBob dan si Patrick menyadari jika di rumah itu sudah tidak ada apa-apa. Mereka pun keluar dari kamar mandi, namun disinilah betapa terkejutnya mereka berdua saat tahu seluruh ruangan tersebut benar-benar sangat menyeramkan. Mereka tahu telah terjebak di tempat yang sangat menyeramkan itu. Saking paniknya, SpongeBob dan si Patrick langsung segera pergi lagi ke kamar mandi. Namun secara tak terduga pintu itu sangat susah sekali terbuka meski dipaksa membukanya. Karena ruangan itu gelap, SpongeBob dan si Patrick langsung segera mengeluarkan senter masing-masing untuk menerangi. Dengan itu perasaan mereka bisa menjadi sedikit lebih tenang karena kebingungan keluar dari sana. Si Patrick pun langsung mengeluarkan Squidward dari kostumnya guys. Ternyata selama ini dia telah membawanya. Squidward yang berada di sana dibuat sangat terkejut. Mengapa dia bisa ikut bersama dengan dua makhluk bodoh itu? Squidward pun mengarah kepada mereka berdua karena sudah melibatkannya masuk ke dalam restoran Plankton. Oleh sebab itu, dia pun langsung segera pergi dari sana tanpa tahu di seluruh ruangan itu telah dipasang keamanan yang sangat tinggi. Jadi ketika Squidward melangkah lebih jauh, alhasil dia pun langsung kesetrum dengan jebakan yang sudah dipasang. Karen yang sangat tertidur pulas kemudian mendeteksi jika di rumahnya terdapat penyusup. Dia pun langsung segera membangunkan suaminya yang masih terlelap tidur. Setelah membuka CCTV, akhirnya mereka tahu di rumahnya ada Squidward, SpongeBob, dan juga si Patrick. Di sana SpongeBob sangat senang sekali, tanpa diduga ternyata Squidward ikut bersama dengannya untuk bersenang-senang mencari keberadaan hantu. Sedangkan Plankton yang memang sudah mengetahuinya, dia pun langsung mengikuti permainan SpongeBob. Dia berniat akan menakut-nakuti mereka bertiga dengan menjadi manusia vampir. Setelah memakai kostumnya, seperti biasa dia langsung pergi melalui jalur pipa besi.
kemudian diikuti dengan Karen yang sama-sama ingin mengerjai mereka bertiga. Sedangkan di bawah lantai terlihat Squidward yang ingin pergi dengan cara membuka pintu tersebut, namun sayangnya pintu itu telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat tinggi. SpongeBob dan si Patrick seperti biasa mulai ketakutan dan berbicara ngelantur ke sana kemari. Hal itu tentunya membuat Squidward yang memang memiliki sifat temperamental langsung memarahi mereka berdua karena sudah sangat keterlaluan bermain. Tak lama dari itu, Plankton dan istrinya mulai melancarkan aksinya dengan cara menyebarkan ketakutan. Tentunya melihat itu, mereka bertiga langsung segera pergi berlari. Terlihat rencananya pasutri itu cukup konyol, seharusnya yang berada di posisi Karen adalah Plankton, karena tubuhnya kecil, namun anehnya entah kenapa si Plankton justru malah memegang benda berat untuk mengendalikan tubuh Karen. Squidward tak menyangka jika restoran ini benar-benar angker, padahal awalnya dia hanya mengibuli mereka berdua. Hingga ada salah satu pintu terbuka, mereka bertiga langsung segera masuk ke sana, namun malah terjatuh. Di dalam ruangan yang sangat gelap itu, tanpa sengaja si Patrick menarik tuas hingga lampu itu mulai menyala terang benderang. Mereka menganggap ruangan itu sangat bagus seperti menemukan ikan paus. Tanpa ragu mereka berdua pun langsung segera bersenang-senang dengan menekan tombol-tombol pada mesin itu tanpa mereka hiraukan akibatnya. Kegilaan itu tak sampai berhenti begitu saja, mereka tidak memikirkan sebab akibatnya, karena keusilannya semua alat-alat canggih itu satu persatu mulai bereaksi menunjukkan tanda-tandanya. Tak lama dari itu, suara Plankton mulai terdengar nyaring, suara mengerikan itu seketika membuat mereka bertiga langsung ketakutan. Plankton dan Karen langsung segera beraksi menunjukkan sosoknya, sehingga mereka pun langsung segera pergi berlari terbirit-birit. Sebelum itu terjadi, si Patrick memberanikan diri dengan cara menendang si vampir itu hingga terpental merusak alat-alat canggihnya. Akibatnya, daya listrik yang sangat besar itu mulai bergejolak di mana-mana, sehingga membuat lubang lantai mereka bolong. Seketika itu, lubang tersebut menjadi jalan keluar bagi para makhluk astral yang tak kasat mata keluar dari sarangnya. Arwah para koboi pun mulai berkeluaran. Si Plankton curhat bahwa restoran yang dulu dia beli harganya lumayan murah. Namun restoran itu dibangun di tempat di berbagai jenis pemakaman. Karena semua macam-macam arwah hantu itu mulai berdatangan satu persatu dari berbagai bentuk, yang dimana ada arwah yang seperti mereka dan ada juga para arwah hewan prasejarah. Para arwah hantu mulai bersenang-senang dan bergentayangan di tempat tersebut. Mereka yang melihatnya dibuat sangat ketakutan akan hal itu, kemudian langsung segera memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun hal itu tidak mudah untuk keluar karena para arwah itu mulai bersatu untuk menakut-nakuti semua orang. Hingga akhirnya mereka berlima berhasil keluar dari ruangan lab bawah tanah, sembari dikejar oleh hantu gentayangan. Keusilan para hantu itu tak sampai di situ saja, ternyata mereka mulai menjahili dan juga menyerang untuk membuat mereka semua ketakutan. Cara itu tentunya sangat efektif, terlihat tim SpongeBob benar-benar kebingungan untuk mencari cara keluar dari tempat berhantu ini. Saat mereka sampai di depan pintu, hantu cacing mulai menembus pintu itu dan langsung memakan mereka semua yang langsung dibuang keluar rumah Plankton. Bersyukurnya mereka telah berhasil keluar dari rumah hantu itu, meski begitu ternyata para hantu tak hanya sampai di sini saja untuk menjahili mereka. Pasalnya, mereka mulai membuka atap restoran Plankton, lalu setelah terbuka, para hantu itu bisa keluar dengan sesuka hati. Tak berapa lama kemudian, para hantu mulai menghantui warga Bikini Bottom satu persatu. Anak-anak juga ikut menjadi korbannya saat merayakan malam Halloween, yang seharusnya malam itu menjadi hari yang menyenangkan bagi mereka, namun justru ketakutanlah yang harus mereka terima. Dalam sekejap, para hantu itu mulai menguasai seisi kota, sedangkan SpongeBob dan kawan-kawan hanya melihat kekacauan itu dari jauh. Plankton tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali karena yang terpenting SpongeBob dan kedua temannya keluar dari restoran. SpongeBob pun tidak membiarkan Plankton pergi begitu saja, dia pun memohon kepadanya agar membantu para warga menyingkirkan para hantu yang sangat meresahkan itu. Namun Plankton tidak setuju dengan SpongeBob.
Mendengar itu akhirnya SpongeBob berinisiatif untuk mengusir hantu itu dengan bernyanyi. Seketika itu plankton langsung sigap menghentikan SpongeBob agar tidak bernyanyi. Karena suaranya jelek, dia pun terpaksa akan membantu SpongeBob untuk mengusir para hantu itu. Singkat cerita, setelah plankton memperbaiki industri yang sudah lama terbengkalai untuk menangkap para hantu, kini SpongeBob dijadikan bahan sebagai perantara para hantu untuk memasuki tubuhnya. Squidward yang sangat senang jika temannya mendapat masalah, dia pun tanpa ragu langsung menekan tombol penyedot para hantu itu, guys. Seketika para hantu yang berada di kota langsung tersedot semua tanpa terkecuali. Para hantu itu masuk melalui mesin penyedot vakum, kemudian menuju ke tubuh SpongeBob satu persatu. Disinilah singkat cerita setelah semua para arwah itu sudah bersatu masuk ke dalam tubuh SpongeBob. Rencana terakhir, plankton memotong tubuh SpongeBob agar masalah hantu itu bisa terselesaikan. Tentunya hal itu menyebabkan para hantu benar-benar sangat marah kepada plankton. Mereka mengungkapkan bahwa selama ribuan tahun mereka telah marah dan urusannya belum selesai. Kemudian si Patrick memberikan ide untuk menembus segalanya. Mereka harus bersenang-senang dengan malam Halloween. Satu persatu para warga kota Bikini Bottom didatangi untuk menakut-nakutinya, sehingga aksi mereka itu membuat para hantu dibuat sangat senang. Apalagi mereka mendapatkan banyak sekali permen yang ditinggalkan oleh para pemiliknya yang ketakutan. Satu persatu pintu diketuk untuk membuat teror yang sangat menakutkan. Meski begitu, SpongeBob tidak merasa bersalah sama sekali. Mereka benar-benar menikmati malam itu, ditambah lagi permen-permen mulai mengisi kantong mereka satu persatu. Singkatnya, kesenangan mereka telah berakhir lalu kembali lagi ke restoran Chumbucket. Di sana para hantu pun sangat senang sekali dan mengucapkan rasa terima kasih. Akhirnya, selama ribuan tahun ini mereka bisa bersenang-senang. Berkat kebaikannya, kini mereka pun telah putus hubungan dengan duniawi. Kemudian pergi lagi ke tempat asal yang seharusnya mereka tinggali. Awalnya mereka senang karena sudah mendapatkan banyak permen dan memberi para hantu. Namun salah satu hantu langsung pergi sembari membawa semua permen milik mereka. Tentunya hal itu membuat si Patrick cukup kecewa karena mereka harus kembali lagi untuk mendapatkan permen dari para warga Bikini Bottom. Di akhir cerita, Squidward berniat ingin pergi ke alam akhirat juga, namun lubang astral itu sudah tertutup rapat. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan keluarga si Patrick yang sedang antri di depan bioskop film. Sebelum itu mereka pun dibuat bingung dengan pilihan genre film yang bagus untuk ditonton. Apalagi si Patrick sangat menyukai film barat seperti halnya dengan sang ayah. Setelah mereka menunjukkan film yang dimaksud, semua orang pun setuju akan menonton film tersebut. Namun sebelum itu sang ayah merasa ada yang kurang dari anggota keluarganya. Ternyata si kakek belum mengatakan kata kunci setuju, yang padahal si kakek langsung mencela semua film itu adalah film pembohongan. Intinya si kakek nggak suka dengan film pilihan dari keluarganya, dia hanya ingin film-film yang diambil dari kisah nyata, yang bisa diambil pelajarannya saat setelah menonton. Take this one for instance. Contohnya saja seperti film Mesir kuno yang menyimpan banyak sekali sejarah. Bahkan karena sudah tahu isi cerita tersebut, si kakek langsung menceritakan tentang sedikit kisah yang sudah ia kuasai tentang Mesir kuno. Jadi pada zaman dahulu kala terlihat salah satu seorang pekerja di Mesir kuno, dia adalah kakeknya si Patrick. Dia pun segera berlari karena sudah waktunya bekerja. Ternyata dia adalah seorang pengukir batu. Hanya dengan sekali ketuk, batu itu berhasil dibentuk menjadi piramida yang layaknya seperti bentuk rumah Patrick. That don't look right. Jadi di situasi itu ternyata dia salah membuat ukiran itu karena dia tidak sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Tentunya melihat hal itu ia pun panik dan terjatuh dari atas. Ia pun kemudian langsung segera menghadap kepada Raja Mesir untuk melaporkan pekerjaannya. Begitu Raja Mesir melihat ukiran itu, ia pun dibuat terkejut dengan hasilnya karena nggak sesuai dengan kemauan yang dimaksud. Alhasil si pekerja itu langsung dimarahi oleh Raja Mesir. Meski dalam ketakutan, si pekerja itu tetap saja meminta pembayaran kepada Raja. Tentunya hal itu membuat Raja murka dengan kondisi itu, guys.
Kemudian salah satu tangan kanannya menyarankan raja agar mengirim pekerjanya itu ke dalam spa, sehingga saat itu juga raja langsung memikirkan rencana tersebut. Ia pun langsung membawa si pekerja itu ke tempat spa milik raja, yang kemudian memerintahkan si pemilik spa agar menjamu tamunya dengan baik, seperti layanan VIP, sehingga membuat si pekerja itu dibuat sangat senang. Dia pun kemudian langsung masuk ke dalam ruangan itu. Saat sudah di dalam, banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi mumi. Si pekerja itu masih saja belum sadar bahwa dirinya akan dijadikan mumi juga. Lalu pelayan itu langsung menyuruh si kakek tua agar bersantai menikmati prosesnya. Feels good to take a load off. Sedangkan si pelayan itu langsung segera mengambil alat-alatnya untuk memulai prosesnya. Terlihat saat itu si kakek sedang bersantai, kemudian si pelayan itu langsung memasukkan sebuah alat melalui jalur hidung dengan cara mengoyak isi kepala si kakek. Setelah didapatkan isi otaknya, si pekerja itu merasa kini dia tidak memiliki beban hidup. Lalu dilanjutkan lagi dengan mengambil seluruh organ-organ di tubuh. Si pekerja itu nggak sadar jika dia akan dijadikan mumi seperti orang-orang yang sebelumnya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan melilit tali putih di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap tali-tali itu sudah menutupi seluruh tubuh kakek. Dan untuk proses yang terakhir, si pekerja itu langsung dimasukkan ke dalam peti mati, dijadikan mumi untuk waktu yang sangat lama. Singkat cerita, setelah beberapa ribu tahun kemudian yang memperlihatkan seseorang yang berada di tempat spa, dia pun perlahan mulai masuk ke dalam, lalu membuka peti yang mana si pekerja itu berada di sana. Setelah peti itu dibuka, ternyata si pekerja itu bangkit dan melepas tali-talinya. Dia pun tubuhnya merasa enakan meski sudah mengkerut sangat kering. I feel Si pendatang itu yang senang melihat mumi bisa hidup langsung memotretnya. Itulah cerita singkat dari kakek si Patrick, guys. Sekarang dia tidak pernah mendapatkan otaknya lagi. Lalu si kakek tua itu mulai kembali menceritakan tentang sebuah film mengenai agen rahasia mata-mata. Bahkan dulunya si kakek itu sangat tahu jika agen mata-mata sedang menyamar di kerumunan orang-orang, yang ternyata dia juga adalah agen rahasia mata-mata yang sedang menyamar. Saat menggunakan motor, bosnya menghubunginya agar segera menyelesaikan misi. Targetnya adalah nyonya-nyonya cumi-cumi yang memiliki barang rahasia untuk menjadikan dirinya menjadi seorang nomor 1 di dunia. Oleh sebab itu dia harus segera menyusup ke lab agen serta mencuri barang tersebut dari tangannya. Sebelum pergi melakukan tugas, bosnya memberikan alat bantuan untuk mempermudah pekerjaannya saat mencuri barang rahasia itu. Tentunya di kepalanya ada benda gadget seperti itu membuat dirinya panik. Bosnya mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah memasang banyak gadget di dalam tubuhnya. Dia pun ternyata lupa kalau di dalam tubuhnya sudah banyak sekali alat-alat yang terpasang. Bahkan di kantong bajunya ada alat lipstik saja. Dia mengira bahwa itu adalah alat canggih. Bosnya mengingat agar secepatnya untuk menjalankan tugas. Singkat cerita, dia pun sudah berada di sebuah tempat agen dan turun dari kendaraannya, yang mana orang-orang sedang berkumpul menikmati suasana. Dia pun kemudian langsung melakukan aksi penyamaran dengan baik layaknya agen mata-mata rahasia. Dia pun memesan beberapa makanan yang lezat, lalu di tempat itu dia pun melihat musuhnya, yaitu Nyonya Cumi-Cumi yang sedang bermain judi. Itu adalah targetnya, namun dia sepertinya tergoda dengan kerutan dari wajah si Nyonya Cumi itu. Dengan cepat dia pun langsung segera mengubah pakaiannya agar terlihat semakin tua layaknya kakek-kakek. Setelah sudah ganteng, dia pun langsung duduk di meja untuk bermain judi mendekati targetnya. Tak lama dari itu pesanan minumannya telah diantar. Dia pun langsung meminumnya sampai habis, namun ketika minumannya habis, dia langsung memuntahkannya lagi sehingga mengenai robot yang sedang berjudi, sehingga robot itu pun langsung rusak, guys. Mengetahui ada kesempatan, ia pun menggunakan cara curang untuk mengetahui kartu lawan dengan cara bantuan dari alat yang dia punya, sehingga dia berhasil memenangkan perjudian itu hingga si agen mata-mata kemudian langsung berniat ingin menukarkan menjadi uang. Namun justru dia masuk ke dalam ruangan rahasia yang mana Nyonya Cumi-Cumi sudah menunggunya. Di ruangan itu banyak sekali karya seni yang harganya sangat mahal. Karena kemenangannya dalam berjudi, Nyonya Cumi-Cumi ingin menciumnya. Yang sontak saja agen mata-mata itu pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu, sehingga sebelum bercumbu dia memakan lipstik di bibirnya. Namun si Nyonya Cumi-Cumi langsung merasa jijik
Setelah melihatnya, kemudian membuat si Patrick mencium barang yang ada di hadapannya. Seketika itu, semua benda-benda canggih mulai merusak tempat-tempat itu, membuat hancur seisi ruangan. Pada akhirnya, si agen rahasia itu telah berhasil menemukan barang rahasia nomor 1 yang diperintahkan oleh atasannya. Dia pun berhasil menjalankan misi dengan sempurna, kemudian berlanjut dia pun dengan bangga memperlihatkan benda nomor 1 yang sudah disimpan lama di badannya, namun seketika itu membuat orang yang langsung pergi karena mencium bau tak sedap. Kini ada satu film animasi yang menurut si Patrick cukup menarik, namun si kakek itu menceritakan bahwa dia juga dulunya pernah menjadi kartun. Terlihat dalam pengalamannya dia digambarkan seperti film animasi Popeye, dia berjalan gagah menjahili orang-orang yang setiap kali dia temui. Mulai dari mengambil makanan orang lain, menjahili wanita dan anak-anak. Dia pun senang tertawa terbahak-bahak hingga pada suatu hari dia terjebak karena menginjak permen karet. Tak lama dari itu datanglah 2 anak-anak dan seorang pria dewasa. Mereka pun murka karena selalu dijahili. Oleh sebab itu mereka bertiga membalasnya. Pertama-tama mereka pun memakan sosis untuk memperkuat tenaga. Terbukti anak-anak itu juga memiliki kekuatan super layaknya si Popeye guys. Sehingga mereka pun langsung menghajar si pria usil itu. Dengan dibantu para tetangga, mereka pun puas sudah berhasil membalaskan dendam. Akhirnya si pria usil itu bisa dihajar habis-habisan. Dan di akhir cerita memang benar itu adalah akhir dari keusilannya sehingga dibuat dalam film bioskop. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, di suatu pagi yang memperlihatkan SpongeBob yang sudah terbangun gara-gara alarmnya yang telah dipasang berbunyi. Dengan itu, ia pun kemudian bergegas pergi ke ruang ganti meski sempat tersangkut selimut dan kepalanya tertimpa jam alarm. Ia kemudian langsung ke tempat ruang ganti. Di sana ia mulai memilih beberapa pakaian yang akan ia kenakan. Termasuk segala keperluannya, tanpa henti SpongeBob selalu saja mendapatkan kesialan di hari ia akan berangkat bekerja. Tak lupa SpongeBob memakai klip dasi keberuntungan yang langsung ia pakai. Setelah semua pakaiannya sudah rapi, ia pun langsung segera bergegas pergi berangkat bekerja, yang mana di tengah perjalanannya SpongeBob hampir saja terkena berbagai benda-benda yang membahayakan tubuhnya. Namun untung saja dia selalu selamat dari insiden kecelakaan tersebut. Di tengah perjalanan dia pun bertemu dengan nenek tua yang akan menyeberang jalan. SpongeBob yang memang dasarnya anak baik kemudian langsung segera pergi untuk membantunya. Nyaris SpongeBob dan nenek tua itu berkali-kali akan tertabrak mobil yang lalu lalang di jalanan. Namun dia selalu selamat meskipun dia jatuh ke lorong pembuangan. Namun dia berhasil kembali lagi ke jalan setelah ditolong oleh seseorang guys. Setelah SpongeBob pergi, secara tiba-tiba saja datanglah si pengendara yang merusak sendiri setirnya hingga menyebabkan mobilnya menabrak pompa jalan. Air pun mulai keluar yang langsung memanjiri seisi jalanan. SpongeBob yang melihatnya langsung memanfaatkan momen itu untuk pergi ke tempat kerjanya. Namun air itu justru malah mengenai Squidward yang kebetulan berada di tempat kerja. Squidward yang cuek menanyakan kepada SpongeBob mengapa hari ini dia sangat ceria sekali. Ia pun mengatakan jika hari ini adalah hari miliknya, dikarenakan hari keberuntungan bagi klip dasi yang selalu dia pakai. Oleh sebab itu, SpongeBob pun sangat menghargai klip dasi yang selalu ada untuknya dalam bekerja. Namun berbeda halnya dengan pemikiran Squidward, menurutnya hari keberuntungan itu tidak ada. Melainkan itu hanyalah isi kepala SpongeBob lah yang sudah mengada-ngada. Pernyataan itu membuat SpongeBob shock karena temannya tidak percaya dengan keberuntungan. Namun ketika Squidward masuk, nggak sengaja Tuan Crab membuka pintu hingga membuat Squidward terjepit di belakang pintu. Terlihat saat itu SpongeBob yang sedang menikmati pekerjaannya sebagai koki masak di restoran Tuan Crab. Dalam setiap menyajikan makanan Krabby Patty, SpongeBob selalu menikmati prosesnya. Dengan percaya diri, SpongeBob langsung mengantarkan masakannya kepada para pelanggan. Salah satunya yaitu Bubble Bass yang sudah menunggu masakan itu untuk ia nilai.
Ternyata setelah dikunyah, Bubble Bass merasakan kenikmatan dan kelezatan pada Krabby Patty yang dibuat oleh SpongeBob. Dia pun ingin tahu resepnya, namun SpongeBob mengatakan jika itu hanya keberuntungannya saja. Tentu hal itu membuat seluruh para ikan sangat senang akan hal tersebut. Di malam harinya, SpongeBob telah pulang dari tempat kerjanya. Namun dia justru saat di rumahnya malah tertimpa musibah secara bertubi-tubi. Tak henti-hentinya SpongeBob merusak semua barang-barang rumahnya sendiri. Singkat cerita, SpongeBob telah tertidur sangat pulas, tapi jam alarmnya telah berbunyi kembali seperti biasa. Hari-harinya SpongeBob akan berganti baju, pasti ada aja kesialan yang selalu datang. Ketika dia sudah berada di bawah, SpongeBob panik karena klip dasi keberuntungannya telah menghilang. Tentu SpongeBob pun langsung segera mencarinya di segala penjuru rumah, berharap dia bisa menemukan klip dasi itu kembali. Namun meski telah dicari di berbagai tempat rumahnya, SpongeBob tidak bisa menemukan benda tersebut. Dia sangat kesulitan untuk mendapatkannya kembali. SpongeBob akhirnya menangis terseduh-seduh, ditambah lagi jam kerjanya sebentar lagi akan segera tiba. Karena SpongeBob yang panik mencari benda itu akhirnya membuatnya hampir terlambat. Baru saja akan berangkat justru dia harus terima berbagai musibah, mulai dari tersengat ubur-ubur, kemudian tubuhnya terjerat tali anak-anak yang sedang bermain. Lalu SpongeBob terjebur masuk ke saluran, sayangnya kali ini tidak ada yang menolongnya, karena orang biasanya telah datang terlambat. Kesialan tak henti-hentinya datang terus-menerus silih berganti, bahkan SpongeBob pun telah dirampok oleh nenek tua yang biasanya selalu ditolong olehnya. Make it snappy. Lalu ia pun tak sengaja tertabrak perahu yang sedang melaju, hingga membuat mereka menabrak salah satu pedagang di sana. Tabung gas pun meluncur setelah terkena api yang membuat SpongeBob terbawa bersamanya hingga sampai ke tempat kerjaan. Squidward pun bertanya kepada SpongeBob mengenai apa yang sudah terjadi dengannya. SpongeBob menjelaskan jika dia telah kehilangan klip dasi keberuntungan, sehingga dia selalu mendapatkan kesialan di mana-mana. Namun Squidward dengan pikiran jernihnya menganggap jika klip dasi itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan SpongeBob. Saat berada di dapur, SpongeBob yang sudah mulai mempersiapkan segala masakannya, ketika dia akan memanggang daging, justru dia tersandung yang menyebabkan semua daging masuk ke dalam sampah. Yang tersisa hanya satu daging yang kemudian langsung ia panggang. SpongeBob yang menggunakan spatula untuk menggoreng, akan tetapi spatulanya mengalami masalah sehingga menyebabkan daging panggang itu gosong. SpongeBob dibuat panik tatkala masakannya malah mengeluarkan api. Sementara itu Squidward yang sedang melayani pelanggan si wanita kaya raya akhirnya mulai mendapatkan satu gepok uang setelah dia mendapatkan saran untuk makan di luar saja. Akhirnya sekian lama SpongeBob telah berhasil memasak Krabby Patty untuk disajikan kepada Bubble Bass yang sudah menunggu. Hanya sekali merasakan Krabby Patty yang enak, Bubble Bass langsung segera mengkritik jika kali ini masakan SpongeBob tidak enak dan rasanya terlalu hambar. Tentu hal itu membuat SpongeBob sangat panik dan hampir pingsan mendengarnya. Untung saja Tuan Crab datang menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dengannya. SpongeBob yang nampak sudah pasrah menjelaskan jika dia telah kehilangan klip dasi keberuntungan, sehingga dia selalu mengalami nasib yang buruk terus-menerus. Tuan Crab yang mendengar hal itu langsung dibuat panik hingga langsung berteriak sambil melakukan ritual pembakaran asap untuk menghindari kesialan yang terus berlanjut, karena restoran yang telah dibangun olehnya sampai saat ini belum pernah mengalami kesialan, guys. Tuan Crab yang langsung segera mengusir semua para pelanggan yang sedang makan. Oleh sebab itu, karena dia takut bangkrut, Tuan Crab langsung meliburkan kedua pekerja. Tentu hal itu membuat Squidward sangat senang mendengar perkataan itu, guys. Berbeda dengan SpongeBob yang nampak murung dan bersedih, Squidward menyadari jika kemungkinan besar hari keberuntungannya SpongeBob telah berpindah kepadanya. SpongeBob kemudian menceritakan semua hal ini kepada si Patrick yang kebetulan berada di atap rumah yang sedang memegang tongkat panjang. Meskipun SpongeBob meneteskan air mata yang memintanya untuk berpelukan, namun si Patrick menolaknya karena dia takut hari kesialan SpongeBob akan berpindah. Di sini si Patrick memberikan saran jika SpongeBob harus menemukan benda jimat keberuntungan lain.
SpongeBob yang mendengarnya langsung segera pergi untuk mencari. Ternyata si Patrick Star juga memiliki jimat keberuntungan, yaitu tongkat yang dipegang olehnya. SpongeBob kini sudah berada di ladang ubur-ubur. Dia telah menemukan jimat baru, yaitu tanaman. Namun ternyata justru tumbuhan itu membuatnya sial. Karena tubuhnya terseret oleh kendaraan besar, hal itu membuat SpongeBob terbawa hingga ke tepi jalan, yang membuat tubuhnya terombang-ambing karena ditabrak berbagai perahu yang berlalu lalang. Setelah SpongeBob mencari jimat yang sekarang sudah berada di tangannya, yaitu kaki kelinci laut, namun ternyata kelinci itu masih hidup. Alhasil kedua mata SpongeBob langsung dibuat babak belur. Bahkan saat dia berjalan sekalipun terus mendapatkan berbagai kesialan, di sana dia justru melihat Squidward yang sedang bermain musik klarinet yang disukai oleh banyak para ikan yang mendengar suaranya. Kesalahan terbesar Squidward yaitu justru dia malah menertawakan nasib buruk SpongeBob yang telah ia alami. Bahkan semua orang menertawakannya, SpongeBob akhirnya menangis terseduh-seduh. Hingga di dalam tubuhnya keluarnya jimat klip dasi miliknya. Akhirnya dari semua serangkaian yang telah terjadi kepada hidupnya, membuat SpongeBob sadar jika benar dengan perkataan Squidward selama ini. Keberuntungan itu hanya berada di dalam isi kepala saja. Oleh sebab itu, SpongeBob langsung membuang klip dasi itu karena dia juga tidak selamanya selalu bernasib buruk. Namun setelah tubuhnya tertimpa berangkas besar, SpongeBob langsung segera mengambil kembali klip dasi itu untuk berjaga-jaga. Terbukti setelah dia memakainya, SpongeBob memiliki hari keberuntungan kembali. Squidward yang telah sadar jika keberuntungan SpongeBob telah kembali itu, artinya dia akan tertimpa berbagai kesialan. Dan benar saja semua orang pergi setelah mendengar suara musik klarinetnya Squidward. Tak sampai di situ saja penderitaannya, dia justru malah tertimpa berbagai barang-barang besar hingga membuatnya terkapar tidak berdaya. Yang kemudian film pun berakhir guys. My luck.